Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawhar Rizafahmi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro yang dibimbing oleh Ibu dosen IPA Nurmasari, SSI MM, dengan judul Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan, yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Pranholly Denny Utama, 2. Giseli Anastasia, 3. Jawhar Rizafahmi. Latar belakang: bicara tentang interaksi antara pembeli dan penjual, teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawar, ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Teori permintaan menjelaskan tentang sifat hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh jumlah faktor, diantaranya faktor-faktor tersebut. Yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang yang berkaitan dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah produk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Slide selanjutnya, harga dan permintaan. Hukum permintaan pada dasarnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya, air aqua. Daftar harga air aqua 1 kardus 50.000. Saya akan membeli 100 kardus. Sebaliknya, jika 1 kardus berharga 70.000, saya akan membeli 50 kardus. Itulah yang dimaukan hukum permintaan. Daftar permintaan merupakan suatu tabel yang berisikan gambaran dalam bentuk angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang-barang lain. Barang pengganti, barang pelengkap. 2. Pendapatan para pembeli, yaitu barang interior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Yang ketiga, faktor lainnya. Distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah produk, ekspektasi masa depan. Teori penawaran. Adanya permintaan barang belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Suatu permintaan dapat terpenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Faktor-faktor terpenting adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan.
Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh banyak faktor lainnya. Berikut adalah faktor lain yang menentukan suatu penawaran. 1. Harga barang lain. 2. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. 4. 3. Tujuan perusahaan. Yang terakhir, tingkat produksi. Keseimbangan permintaan, penawaran, dan perubahannya. 1. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di situ pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual dan suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli dan harga tersebut. 3 cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu 1. Menentukan keseimbangan secara angka. 2. Menentukan keseimbangan secara grafik. Yang terakhir, menentukan keseimbangan secara matematik. 2. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Terdapat kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang terakhir, penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. 3. Perubahan permintaan dan penawaran. Untuk melihat bagaimana tiap-tiap perubahan permintaan atau penawaran akan mempengaruhi keadaan keseimbangan, ditujukan 2 macam perubahan berikut. 1. Pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan. 2. Pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.